Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Sial, ini sebenarnya kabut beracun, ucap terkejut dalam hati Xiaoyan. Dia tidak menyangka bahwa Taisu sudah menyiapkan sarana kabut beracun. Hal ini benar-benar di luar dugaannya, yang mana Taisu telah mengetahui kelemahan ras Yuanzhen dengan sangat baik. Wajah Xiaoyan berubah pucat, meskipun dia membawa pil penawar di cincin penyimpanannya. Apa yang tidak dia harapkan adalah racun yang disiapkan Taisu bukanlah racun biasa. Itu seperti racun khusus yang disiapkan untuk eksistensi keabadian fisik, yang sama sekali tidak bisa ditolak hanya dengan mengandalkan pil obat biasa. Pada saat ini Xiaoyan merasa bahwa tubuhnya kehilangan kekuatannya. Energi darah yang mendidih di tubuhnya menjadi tenang. Racun ini sebenarnya sangat aneh. Itu dapat membatasi kekuatan energi darah keabadian fisik. Sepertinya ketika Taisu menginvasi dunia tanpa batas, orang-orang ini juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Sehingga mereka tahu betul sisi lemah dari ras Yuanzhen, ucap Xiaoyan. Lapisan ungu tiba-tiba muncul di permukaan kulitnya. Racun ini tidak hanya masuk melalui 7 lubangnya, tetapi bahkan menembus kulitnya. Apa yang dirasakan Xiaoyan saat ini adalah rasa lelah. Seolah-olah racun tersebut dengan cepat menguras kekuatannya. Di sisi lain, para anggota Taisu di dalam kabut beracun mulai meluncurkan serangan. Xiaoyan tidak punya pilihan selain mundur ke belakang. Racun di tubuhnya terus menyebar dengan cepat. Di dalam kabut beracun ini, Sang Jenderal Taisu yang terkemuka memberi perintah kepada semua orang. Lalu dia berkata, "Semuanya, aktifkan 10.000 formasi Void dan serang dia bersama-sama. Apapun yang terjadi, jangan biarkan sampai ini lolos," ucap Sang Jenderal Taisu. Semua prajurit Taisu di langit sudah siap. Setiap orang memancarkan seberkas cahaya dan kemudian dihubungkan bersama. Ketika formasi Void diaktifkan, itu langsung membentuk tirai tipis yang mampu menutupi seluruh benua. Dengan cara ini tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menghindar, dan kekuatan energi darah di tubuhnya sekali lagi ditekan. "Kagong, turun dan lumpuhkan dia," ucap Sang Jenderal Taisu. "Dimengerti," ucap sosok yang bernama Kagong. Tongkat panjang muncul di tangannya, kemudian sosoknya mengaum ke arah Xiaoyan. Dengan ledakan keras, terlihat sosok Xiaoyan memblokir menggunakan kedua tangannya. Namun ketika terkena tongkat ini, tubuh Xiaoyan langsung terguncang dan kehilangan keseimbangannya. Sosoknya melesat ke tanah dari udara sebelum berguling-guling dengan cara menyedihkan. "Hahaha, terus hajar dia. Beri dia pelajaran karena berani memprovokasi orang-orang dari dunia Taisu kami," ucap Sang Jenderal Taisu tertawa puas. Tepat ketika sosok Xiaoyan menstabilkan tubuhnya, sosok Kagong secepat guntur saat kakinya yang membawa kekuatan abadi menginjak keras ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sekali lagi melawan dengan kedua tangannya. Namun tendangan ini langsung membuat tubuhnya tenggelam. Tanah di bawah kakinya bergetar dan menciptakan lubang yang dalam. Jika planet ini tidak mengandung logam yang kuat, mungkin yang muncul sekarang adalah lubang besar sedalam ratusan kaki. Wajah Xiaoyan berubah pucat. Seluruh kekuatan di tubuhnya telah tersedot saat ini. Xiaoyan tidak hanya menanggung paksaan dari alam gelap, tetapi juga dirugikan oleh kabut beracun yang memasuki tubuhnya. Selain itu, di bawah perintah dari Sang Jenderal, mereka para anggota Taisu mengaktifkan apa yang disebut 10.000 formasi Void. 3 kartu truf tersebut benar-benar membuat Xiaoyan tidak berdaya. Pada saat ini ledakan terus terdengar dari waktu ke waktu. Terlihat sosok Xiaoyan yang terpental ke belakang dan berguling-guling di tanah. Melihat Xiaoyan yang kehilangan kekuatannya, sekelompok prajurit Taisu juga turun mengepungnya. Masing-masing dari mereka mengeluarkan rantai hitam di tangannya. Lalu ujungnya yang tajam dilesatkan ke arah Xiaoyan. Karena jumlah yang amat banyak, sehingga hampir membentuk jaring besi. Dengan kondisi Xiaoyan saat ini, dia benar-benar tidak bisa menghindarinya. Ujung rantai yang tajam langsung menembus tubuhnya satu persatu. Pada saat yang sama, semua rantai ini dikencangkan untuk membatasi tubuh Xiaoyan. Sosok Xiaoyan menjadi tegak dengan darah yang memancar. "Bagus, sekarang bajingan ini berhasil dilumpuhkan. Segera kirim berita bahwa musuh dari ras Yuanzhen sudah ditangkap oleh kami," ucap Sang Jenderal Taisu. Xiaoyan sudah tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia dikelilingi oleh para prajurit Taisu. Mereka melepas tutup kepala hanya untuk menatap Xiaoyan sambil mencibir. "Apakah kamu sekarang mengerti bahwa menyinggung Taisu sama saja dengan bunuh diri? Bahkan jika kamu keabadian fisik pun, kamu hanya seekor semut di hadapan Taisu. Kamu tidak hanya menentang kami, tetapi bahkan berani mengambil pelindung dewa palsu. Atas tindakan sembronomu itu, kamu layak dihabisi," ucap Sang Jenderal Taisu mengambil langkah mendekati Xiaoyan. "Sekarang katakan padaku, berapa banyak dari kami yang sudah kamu bunuh? Jika bukan perintah dari Komandan Jin Dingdong, aku khawatir kamu sudah mati di sini dengan tanganku sendiri. Ras Yuanzhen memiliki darah yang istimewa. Itulah alasannya sang komandan tidak mengizinkanku membunuhmu. Tapi kamu jangan bersenang diri dulu.
Ini karena kematianmu hanya tertunda sedikit lebih lama, ucap sang komandan Taisu berbicara dengan dingin. Xiaoyan masih berdiri tegak tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak merasakan rasa sakit bahkan setelah tertusuk banyak rantai tajam. Kamu benar-benar berani mendekatiku. Sepertinya kamu masih tidak tahu apa-apa tentang Razhuansen, ucap Xiaoyan, suaranya yang tenang perlahan terdengar. Tanpa menunggu sang Jenderal Taisu bereaksi, Xiaoyan tiba-tiba mengelurkan tangan kirinya. Sebuah tangan seperti tulang mencengkram leher Jenderal Taisu. Di sela-sela tulang itu keluar gas putih yang panas. Saat berikutnya tulang putih itu perlahan-lahan tumbuh darah dan daging. Segera Xiaoyan meremas menggunakan 5 jarinya. Terdengar retakan pada leher Jenderal Taisu yang tanpa pelindung kepala. Adegan ini langsung mengejutkan para prajurit Taisu lainnya. Segera lebih banyak rantai yang menusuk Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan wajah ganas. Tubuhnya membesar dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengguncang paksa rantai besi yang menancap di tubuhnya. Xiaoyan menggertakkan giginya. Metode membesarkan tubuh seperti ini adalah metode terkuat Razhuansen. Hanya saja akan ada harga yang harus dibayar. Tapi Xiaoyan tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia harus menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. Itu karena dia baru saja mendengar bahwa Komandan Taisu sedang menuju ke sini. Dengan kata lain, mereka yang mengepung Xiaoyan saat ini sekedar garda depan. Tirani yang sesungguhnya belum datang. Artinya kali ini Taisu akan keluar dengan kekuatan penuh untuk membunuhnya. Jika Xiaoyan tidak segera menyelesaikannya, dan begitu para elit Taisu tiba, maka dapat dipastikan bahwa situasinya akan menjadi semakin berbahaya. Yang terpenting adalah tubuh utama Xiaoyan masih memiliki jarak tertentu untuk bisa tiba di sini. Pada saat ini klon Yuansen sudah membengkak hingga ribuan kaki. Tangannya yang besar memasuki tanah, kemudian mengangkat batu besar dan melemparkannya ke arah sosok yang tak terhitung jumlahnya di udara. Saat berikutnya itu langsung menghantam kerumunan Taisu. Hanya saja kekuatan lemparannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Xiaoyan tidak bisa menekan racun di tubuhnya. Racun itu terus menyebar dan mencegah kekuatan energi darah untuk dapat menampilkan tubuh raksasa secara maksimal. Dalam waktu setengah batang dupa, kulit Xiaoyan ditutupi dengan lapisan ungu. Tanpa menyia-nyiakan waktu lagi, Xiaoyan segera mengambil gerakan. Tinjunya yang seperti gunung jatuh ke arah kelompok prajurit Taisu. Di bawah kepalan tangan raksasa, armor dewa palsu mereka langsung hancur. Tubuh raksasa ini membuat kekuatan fisik Xiaoyan melonjak beberapa kali lipat. Meskipun jumlah korbannya tidak terlalu banyak, setidaknya itu cukup membunuh para Taisu dengan armor dewa palsu generasi 5 ke bawah. Hanya saja seiring berlalunya waktu, Xiaoyan sudah tidak tahan lagi dengan racun di tubuhnya. Darah segar menyembur keluar, dan sosoknya yang besar menyusut kembali ke ukuran normal. Sial, racun ini sangat kuat. Apakah itu benar-benar diciptakan khusus untuk mengekang Razhuansen? Ucap Xiaoyan dengan wajah suram. Berita yang lebih buruk lagi adalah tubuh utamanya tidak bisa tiba dalam waktu singkat, bahkan dengan formasi teleportasi dari sang ratu. Jarak antara titik masih cukup jauh, sehingga tidak bisa dijangkau bahkan dengan kecepatan penuh. Keadaannya menjadi lebih buruk. Taisu menggunakan racun untuk menghadapinya. Ini juga sesuatu yang tidak diharapkan Xiaoyan. Ketika dia melawan Ning Yao sebelumnya, itu untuk memberitahu Xiaoyan bahwa kelemahan Yuansen adalah kekuatan racun. Agar klon Yuansen tidak takut racun, satu-satunya cara yang efektif adalah menyempurnakan pil detoksifikasi tingkat dewa setelah pertempuran ini. Pada saat ini setelah kelompok prajurit Taisu disebarkan oleh Xiaoyan, sekelompok tokoh yang dipimpin Kagong segera berkumpul lagi. Ayo serang bersama. Dilihat dari penampilannya saat ini, sepertinya dia sudah mencapai batasnya, ucap Kagong yang merupakan jenderal kedua di kelompok ini. Meski jenderal pertama mereka tewas, itu tidak mempengaruhi tekad mereka untuk menangkap Xiaoyan. Segera terlihat satu demi satu sosok bersiul ke arah Xiaoyan. Selain memakai armor dewa palsu generasi kelima, ada juga generasi keenam yang lebih kuat. Tanpa sepatah kata pun mereka langsung menyerbu ke arah Xiaoyan dari segala arah. Untuk sementara Xiaoyan mencoba yang terbaik menekan racun di tubuhnya, dan hanya bisa terus menghindari serangan kuat dari ratusan orang. Benar saja, racun ini memiliki efek ajaib pada Razhuansen. Tidak heran dunia tanpa batas pada akhirnya dibinasakan, ucap Xiaoyan sambil bergerak mundur. Dengan kondisinya saat ini dia merasa tubuhnya sangat berat. Pukulan lain datang dan Xiaoyan memblokir dengan kedua tangannya. Sosoknya terpental tanpa perlawanan apapun, menghantam tanah dengan keras dan berguling-guling selama puluhan kaki sebelum berhenti. Ini sangat buruk. Aku khawatir klon Yuansen akan benar-benar ditanam di sini, ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Sebelum Xiaoyan bisa berdiri tegak, tendangan lainnya mendarat dengan keras di dadanya. Tubuhnya sekali lagi menembak ke belakang dan menabrak gunung besar. Semua ratusan prajurit Taisu tertawa lagi. Mereka bergerak dan meledakkan kerikil untuk menyerang Xiaoyan satu demi satu. Segala perlawanan yang dilakukan oleh Xiaoyan saat ini sia-sia. Namun untungnya kekuatan energi darahnya masih ada.
dan kecepatan pemulihannya masih sangat cepat. Ini benar-benar tubuh fisik yang sangat tangguh. Semuanya jangan tahan apapun. Lepaskan serangan terkuatmu. Perkuat alam lingkungan gelap dan dorong dia hingga batasnya. Teriak Kagong ketika melihat Xiaoyan tidak bisa dimusnahkan dalam hal serangan. Xiaoyan memuntahkan seteguk darah segar. Sosoknya yang membungkuk perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Apakah hanya ini serangan terkuat kalian? Itu seperti menggelitikku. Bisakah kamu menunjukkan padaku sesuatu yang nyata? Ucap Xiaoyan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Kalian tidak bisa membunuhku. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Ucap Xiaoyan kembali. Jangan senang dulu. Kematianmu sudah sangat dekat. Tunggu sampai Komandan Taisu kami datang. Pada saat itu dia pasti merobek semua kulitmu. Mengambil semua darahmu sampai tidak ada setetes pun yang terbuang sia-sia. Bahkan ingatan jiwamu pun akan dilacak. Ucap prajurit Taisu berdiri di udara menatap Xiaoyan yang berlumuran darah. Hahaha, orang-orang aneh yang dibesarkan tanpa jiwa sebenarnya sangat mematuhi tuannya. Jika kamu memiliki kepercayaan diri penuh, mengapa kamu tidak datang dan mencobanya sendiri? Ucap Xiaoyan mengungkapkan senyum garang. Sungguh keras kepala. Karena ini masalahnya, jangan salahkan aku untuk mematahkan semua tulangmu. Semuanya, ikuti aku dan beri pelajaran kepada bajingan ini. Ucap Kagong akhirnya tak tahan lagi. Segera beberapa sosok turun dari langit hanya untuk menyerbu Xiaoyan dari segala arah. Jenderal Taisu kedua memegang tongkat panjang dengan kedua tangannya. Saat berikutnya tingkat yang berisi kekuatan abadi langsung menembus dada Xiaoyan. Bagaimana dengan tubuh abadi? Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Hahaha, beri aku kematianmu, teriak jenderal kedua Kagong. Xiaoyan menderita luka tusuk yang cukup serius. Dia mengguncang tubuhnya dan bergerak mundur ke belakang. Jubah di tubuhnya compang-camping. Darah dan kotoran membuat jubahnya menjadi semakin jelek. Xiaoyan langsung merobek jubah bagian atas dan memperlihatkan tubuhnya yang sekokoh baja. Sekelompok sampah sebenarnya ingin membunuhku. Sungguh lelucon, ucap Xiaoyan mendengus dingin. Meskipun dia menerima banyak serangan, tetapi luka semacam ini tidak cukup membunuh Xiaoyan. Bagaimanapun kecepatan pemulihan keadaan fisik setingkat lebih cepat daripada keabadian Kaisar. Tubuhnya yang dipenuhi oleh luka sobekan kini berangsur-angsur pulih kembali. Jika kalian sudah cukup puas, maka sekarang menjadi giliranku, ucap Xiaoyan mengambil langkah ke depan. Namun tepat ketika Xiaoyan siap menyerang, tiba-tiba saja ada suara gemuruh di seluruh kehampaan. Pada saat yang sama planet mati tempat Xiaoyan berada juga bergetar hebat. Seluruh planet sepertinya terkena gempa bumi. Xiaoyan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sesuatu yang mengejutkan di dalam kegelapan. Bahkan Xiaoyan yang sudah siap mental pun masih tidak bisa untuk tidak terkejut. Ini adalah Batra Taisu. Bisakah Batra dengan ukuran sebesar itu? Ucap terkejut Xiaoyan. Perasaan tertekan pada saat ini dapat digambarkan sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat sekelilingnya sejauh mata memandang, itu sudah ditempati oleh Batra raksasa baja. Seolah-olah benda itu mengisi seluruh kehampaan. Hahaha, Komandan Jin Dingdong telah tiba. Sekarang akan menjadi akhir dari kisahmu. Bersiaplah untuk kematian, ucap Kagong tertawa bahagia. Segera setelah itu dia bersama tentara Taisu lainnya terbang ke sisi Batra raksasa baja. Batra yang sangat besar ini terdiri dari anggota Taisu yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam waktu singkat, Taisu sudah berkembang begitu cepat. Tetapi mengapa sang ratu memilih diam daripada menyingkirkan mereka? Tidakkah akan menjadi bahaya besar jika Taisu terus tumbuh dengan kecepatan gila ini? Ucap Xiaoyan sama sekali tidak memahami rencana sang ratu. Keabadian fisik dari ras Yuanzhen, awalnya kupikir ras Yuanzhen sudah musnah bersama dunia tanpa batas. Sungguh mengejutkan bahwa masih ada satu yang tersisa dan bersembunyi di dunia sensi. Sekarang kamu membuat keributan untuk membunuh banyak prajurit Taisuku. Apakah ini salah satu caramu untuk balas dendam? Jika benar begitu, maka tunjukkan padaku seberapa besar kekuatan yang kamu miliki. Formasi 100.000 Void, aktifkan, ucap sebuah suara bergema. Nada suaranya adalah seorang wanita, itu penuh keagungan yang tak terbatas. Dan wanita itu tidak lain adalah sang komandan Jin Dingdong berambut merah. Begitu suaranya jatuh, tubuh Xiaoyan yang berdiri pun tiba-tiba tenggelam. Seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat sedang meremasnya. Sosok Xiaoyan jatuh langsung dari udara ke tanah, menghancurkan seluruh tanah ke dalam lubang yang dalam. Xiaoyan tidak hanya tidak bisa bergerak, tetapi bahkan retakan muncul di kulitnya. Sial, paksaan ini jauh lebih kuat. Apakah ini kekuatan dari sang komandan Taisu yang dibicarakan itu? Ucap Xiaoyan menggertakkan giginya. Jika bukan karena klon Yuanzhen merupakan keabadian fisik, sudah pasti tubuhnya saat ini hancur di bawah tekanan yang begitu berat. Di antara sekian banyak tokoh Taisu, terlihat sosok Jin Dingdong berjalan di sebuah jalan terpisah. Armor besi yang ia kenakan sama sekali berbeda. Tidak ada kristal merah di dadanya. Kecanggihan seluruh armor tidak sebanding dengan pelindung dewa palsu lainnya. Sosoknya muncul tepat di atas Xiaoyan.
Jin Dingdong berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ia tidak mengenakan topeng di wajahnya. Rambutnya yang berwarna merah berkibar di belakang. Kamu adalah satu-satunya ras Yuan Shen yang masih hidup. Kenapa kamu tidak memilih melarikan diri? Dan sekarang tampaknya berani datang sendiri untuk memprovokasi Taisu. Bukankah itu merupakan tindakan bodoh untuk balas dendam? Bahkan dunia tanpa batas dikalahkan, beraninya kamu datang ke sini sendirian. Ucap Jin Dingdong memandang Xiaoyan yang tidak bisa bergerak. Meski dunia tanpa batas sudah hilang, tapi keabadian fisik belum sepenuhnya dimusnahkan. Dan akan ada banyak keabadian fisik baru yang lahir. Kamu para Taisu hanya tahu menginvasi dunia untuk bertahan hidup. Percayalah, cepat atau lambat, amarah pembalasan akan menimpamu, ucap Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak bisa bergerak, tetapi ekspresi wajahnya masih tidak menunjukkan rasa takut. Oh, apakah kamu sedang mengancamku? Bahkan di titik ini pun kamu masih sangat keras kepala. Apakah kamu percaya pada sebab dan akibat? Bukankah kehancuran dunia tanpa batas sudah menjadi bukti terbaik? Memang terkesan kejam, tapi inilah faktanya. Yang kuat dihormati dan yang lemah tersingkirkan. Misalnya kamu yang sekarang tidak bisa berdiri ini. Jika kamu ingin menyalahkan, maka salahkan dirimu yang terlalu lemah, ucap Jin Dingdong. Alam gelap void yang kuat benar-benar membuat kulit Xiaoyan retak. Tapi alasan sebenarnya adalah racun di tubuhnya sudah menyebar sangat dalam. Kekuatan klon Yuan Shen berasal dari energi darah. Dan sekarang energi darahnya benar-benar ditekan oleh racun. Situasi klon Yuan Shen saat ini benar-benar sangat buruk. Sial, setidaknya masih butuh 10 hari sebelum tubuh asliku tiba, gumam dalam hati Xiaoyan. Meskipun para ras Yuan Shen adalah sekelompok idiot yang merasa paling kuat sendiri, tapi menurutku kamu tidak sebodoh ini untuk menantangku sendirian. Mungkinkah kamu diperintahkan oleh seseorang? Ucap Jin Dingdong mengangkat alisnya dengan curiga. Menurutnya ras Yuan Shen tidak mungkin melakukan hal bodoh seperti ini. Terlebih lagi ras Yuan Shen sangat memahami bagaimana kekuatan Taisu. Jadi dia seharusnya sadar sepenuhnya akan latar belakang Taisu. Dengan berani datang sendirian seperti ini, tidak diragukan lagi hanya mencari kematian. Kamu pasti memiliki rencana. Sekarang katakan padaku tentang rencanamu. Siapa yang sedang kamu tunggu? Dan mengapa kamu berani datang sendirian? Jika kamu tidak mau berbicara, maka aku tidak akan membuang waktu bersamamu di sini. Aku punya cara untuk melacak jiwa. Meski kamu ingin menghapus ingatanmu, bukan tidak mungkin bagiku untuk memulihkannya, ucap Jin Dingdong. Jelas dia merasa bahwa Xiaoyan datang dengan rencana yang sudah dia siapkan dari sebelumnya. Kalau tidak, Xiaoyan tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Melihat Xiaoyan masih tidak menjawab, Jin Dingdong berambut merah itu mengangkat tangannya. Telapak tangan besar terkondensasi kemudian jatuh menimpa tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan yang terluka parah pun langsung pecah dengan darah muncrat. Ada 6 tanda bintang di antara alismu. Itu pasti keabadian fisik bintang 6. Kamu seharusnya menjadi salah satu dari sedikit keabadian fisik yang tersisa. Beritahu aku mengapa kamu datang ke sini untuk mati, ucap Jin Dingdong masih belum secara langsung menghancurkan Xiaoyan. Sepertinya dia ingin menggali rahasia tentang Sensi dari Xiaoyan. Diamnya Sensi benar-benar membuat Taisu merasa tidak nyaman. Dan menurut pengalaman menginvasi Sensi di masa lalu, Sensi tidak pernah takut berperang, apalagi di era keberadaan Susang. Taisu tidak pernah mencoba menyerang Sensi pada saat itu. Alasannya adalah Susang terlalu kuat dan tidak ada peluang sama sekali untuk menang. Namun meskipun Susang sudah lama mati, dunia Sensi masih terus berkembang dan pastinya selalu mempertahankan jumlah orang kuat. Tapi faktanya Sensi tidak pernah menunjukkan orang yang benar-benar kuat untuk menghadapi invasi Taisu secara langsung. Dan keanehan ini terlalu membingungkan bagi Taisu. Kenapa aku di sini? Aku di sini untuk membunuh para bajingan Taisumu. Kamu datang dengan barisan besar hanya untuk menghadapiku sendirian. Itu hanya menunjukkan bahwa kamu benar-benar takut jika aku bersekongkol dengan Sensi. Sekarang jika kamu ingin memahami informasi inti Sensi dariku, aku khawatir kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, ucap Xiaoyan. Oh, apakah benar begitu? Lalu bagaimana jika aku menyiksamu terlebih dulu? Ucap Jin Dingdong mendengus dingin. Setelah berbicara, telapak tangan besar berturut-turut menampar tubuh Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan yang baru saja memulihkan tubuhnya kini dijatuhkan lagi. Setiap pukulan Jin Dingdong mengandung kekuatan abadi yang menakutkan. Sensi tidak memiliki Susang sekarang. Hanya itu satu-satunya alasan mengapa para pakar Sensi tidak ada yang berani keluar, ucap Jin Dingdong sambil bergerak menginjak dada Xiaoyan dengan satu kaki. Kekuatan yang sangat besar secara langsung menyebabkan tulang dada Xiaoyan patah. Apakah kamu melihatnya? Yang kuat bertahan dan yang lemah akan binasa. Sensi sudah tidak memiliki keberadaan yang bisa mengancam kami. Tidak terkecuali karena keberadaanmu dari ras Yuan Shen yang tersisa. Kamu harus tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum Sensi dihancurkan seperti dunia tanpa batas. Dengan memilih bergabung bersama Sensi seperti ini, itu tidak berbeda seperti bunuh diri, ucap Jin Dingdong terus menekan dada Xiaoyan dengan kakinya.
Rasa sakit akibat tulang yang menembus daging membuat wajah Xiaoyan menjadi pucat pasi. Rasa sakit ini telah merasuk jauh ke dalam jiwanya. Sementara itu, scene berganti ke tempat tubuh asli Xiaoyan. Pada saat ini, sosok asli Xiaoyan yang berdiri di atas batera memiliki wajah suram. Dan sang ratu juga menyadari keanehan Xiaoyan. "Apakah klonmu dalam bahaya?" tanya ratu sambil mendekati Xiaoyan. "Apakah sarang Taisu yang menempati laut barat dipimpin oleh seorang wanita?" tanya Xiaoyan. "Bukan hanya seorang wanita. Dia masih tuan muda ke-12 yang bernama Jin Dingdong," ucap sang ratu mengangguk. "Jin Dingdong? Kekuatan apa yang dia miliki?" tanya Xiaoyan. "Kekuatannya secara alami menerobos keabadian dewa. Hanya saja wanita ini kurang pandai berkelahi. Taisu terlalu mengandalkan teknologi Mehe kuno sehingga membuat sebagian besar dari mereka melupakan esensi budidaya," ucap sang ratu. "Tapi bagaimanapun juga, dia sudah menjadi keabadian dewa kan? Level ini jauh di atas kemampuan yang bisa dilawan klon Yuan Shen-ku," ucap Xiaoyan mengerutkan keningnya. "Tentu saja, jika klonmu bertemu dengannya, kurasa kamu harus siap kehilangannya," ucap sang ratu. Wajah Xiaoyan semakin jelek saat mendengar kata-kata itu. "Ada apa dengan ekspresimu? Bukankah kamu yang memilih bergegas ke sarang Taisu?" ucap sang ratu menatap wajah Xiaoyan yang tampak jelek dan hanya menutup mulutnya dengan senyum kecil. "Lebih tepatnya sarang Taisu yang menghampiri klonku. Klon Yuan Shen-ku sedang disiksa oleh Jin Dingdong. Situasi klonku saat ini sangat buruk. Dia tidak hanya terjebak oleh alam lingkungan berat, tetapi juga terkunci dengan formasi dan juga kabut beracun," ucap Xiaoyan berkata dengan senyum pahit. "Sayang sekali, garis keturunan ras Yuan Shen sudah sangat langka sekarang. Batas atas klon ini seharusnya sangat tinggi bagimu. Apakah kamu menyesali tindakan gegabah tersebut?" ucap sang ratu. Dia tidak pernah memberikan pendapat apapun atas keputusan apapun yang dibuat oleh Xiaoyan. Dia menghormati pilihan Xiaoyan. Bukan karena dia sengaja ingin Xiaoyan dipermalukan di hadapannya. Tapi ada beberapa hal di mana Xiaoyan harus berjalan sendirian. Xiaoyan tidak berbicara, namun ekspresi wajahnya saat ini sudah menjelaskan jawaban di dalam hatinya. Dia mengakui bahwa kali ini dia terlalu impulsif. Hilangnya klon Yuan Shen sama saja dengan kehilangan salah satu senjata terkuatnya. Sang ratu lalu berkata lagi, "Jangan berkecil hati. Susang dulunya juga tidak terlahir begitu pintar. Dia sangat impulsif. Aku melakukan banyak hal yang tidak rasional karena temperamennya melakukan kesalahan bukanlah hal yang buruk," ucap sang ratu perlahan berkata. Dengan akalnya, dia sudah menduga bahwa ketika klon Yuan Shen meninggalkan tubuh asli Xiaoyan, situasi seperti hari ini pasti akan terjadi. Namun ratu tidak menghentikan Xiaoyan. Itu karena dia merasa Xiaoyan membutuhkan pengalaman seperti itu dan membiarkan Xiaoyan memahami kesenjangan antara Sensi dan Taisu. Setidaknya agar Xiaoyan tahu bahwa Taisu tidak sederhana yang dibayangkan. Bahkan hanya barisan depan tidak mudah untuk diselesaikan. Sekarang Xiaoyan terancam kehilangan klon Yuan Shen karena keputusan cerobohnya. Klon Yuan Shen sangat penting bagi Xiaoyan. Untuk Xiaoyan, kesalahan seperti itu tidak akan pernah terlupakan. "Berapa lama lagi kita sampai di sana?" tanya Xiaoyan. Dia benar-benar tidak ingin kehilangan klon Yuan Shen. 5 hari, ucap sang ratu. Wajah Xiaoyan berubah pucat. Meski 5 hari itu sangat singkat, tapi baginya saat ini seperti 1 tahun. "Sayang sekali kehilangan tiruan dari ras Yuan Shen," ucap sang ratu menghela nafas. "Ini adalah harga karena kecerobohanku," ucap Xiaoyan berkata dengan suara rendah. Meski kejam, tapi dia harus siap mental untuk kehilangan klon Yuan Shen. Jin Dingdong adalah keabadian dewa. Bahkan jika klon Yuan Shen menampilkan tubuh raksasa pun dan memulihkan kekuatan energi darahnya untuk sementara, hampir tidak mungkin untuk menghadapi keabadian dewa. "Aku bisa melihat bahwa klon ini sangat penting bagimu, dan bukan tidak mungkin untuk menyelamatkannya," gumam ratu. Xiaoyan tiba-tiba menatap ratu dengan antusias. Peran klon Yuan Shen tidak perlu dikatakan lagi. Jika Xiaoyan kehilangan klon tersebut, maka perjalanannya akan menjadi lebih sulit di masa depan. Termasuk budidaya tubuh fisiknya juga perlu mengandalkan klon Yuan Shen. Xiaoyan lalu berkata, "Klon Yuan Shen diperoleh ketika Zizun dan Susang membantuku. Sepanjang jalan ke sini, klon Yuan Shen sudah menjadi tangan kananku. Jika ada cara untuk menyelamatkannya, kuharap ratu bisa membantuku. Aku ceroboh kali ini," ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya. Dia mengetahui bahwa tindakannya terlalu impulsif. Melihat planet-planet yang hancur setelah dijarah oleh Taisu, bagaimanapun juga Xiaoyan masih tidak bisa menahan diri. Khayalan untuk melawan Taisu dengan kekuatan klon Yuan Shen juga sepenuhnya meremehkan kekuatan Taisu yang sebenarnya. Dia pikir Taisu sama dengan yang dia temui di alam Xuan Yin. Memang karena kebencian itulah Xiaoyan kehilangan akal sehatnya. Tapi jika dilihat dari sudut pandang lain, ini juga membuktikan belas kasih Xiaoyan terhadap semua makhluk hidup. Dari lubuk hatinya, secara tidak sadar Xiaoyan telah memasuki perannya. Dia ingin sekali mengambil tugas penting untuk menyelamatkan Sensi sendiri. Tapi sekarang seperti yang Ratu katakan, masih terlalu dini untuk kekuatannya saat ini.
Jika kamu masih bersikap sopan sekali saja, aku tidak mau membantumu lagi, ucap sang ratu sambil cemberut. Xiaoyan tiba-tiba berhenti saat dia menyadari sesuatu yang aneh. Aku sedikit curiga bahwa ini juga salah satu bagian dari rencanamu, ucap Xiaoyan. Mata sang ratu tiba-tiba melebar saat mendengar itu. Dia melihat Xiaoyan dengan tidak percaya. Hehehe, sepertinya suamiku menjadi lebih pintar. Sebenarnya itu bukan tata letak, tetapi hanya untuk membuat Taisu mengerti bahwa bukan ratu yang membunuh tuan ke-12 mereka, tetapi sang makhluk tertinggi Xiang telah kembali, ucap ratu segera berkata dengan tegas. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Sampai jumpa dan bye-bye.